Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 5342 melanggar. Tanpa diragukan lagi, media yang cocok bagi seorang kuasa abadi 6 kesengsaraan untuk menyusun sebuah formasi bahkan lebih langka dan lebih sulit untuk disempurnakan. Kosmos besar Yin yang jahat hanya memiliki 2 formasi serangan gabungan yang terdiri dari 7 orang. Akan tetapi, kekuatan formasi serangan gabungan 7 orang yang dibentuk oleh seorang kuasa abadi 6 kesengsaraan sudah sangat menakjubkan. 2 formasi gabungan 7 orang menyerang layar cahaya bersama dengan Tuan Muda Qian Yin. Sedangkan 6 makhluk abadi kuasi kesengsaraan lainnya, mereka sibuk berurusan dengan 4 binatang logam. Akibatnya, penghalang cahaya tidak mampu lagi menahannya dan tak lama kemudian, sebuah lubang pun tercipta. Lu Ming hanya bisa mengerahkan segenap tenaganya untuk menghentikan Tuan Muda Qian Yin dan formasi penyerangan gabungannya. Setiap kali musuh hendak menerobos, ia akan memilih untuk menyerang dari depan. Hal ini sangat merugikan Lu Ming. Baik Tuan Muda Qian Yin maupun serangan gabungan 7 orang, Lu Ming tidak mampu melawan mereka. Setiap serangan langsung akan menyebabkan kerusakan signifikan pada Lu Ming. Tidak lama kemudian, seluruh tubuh Lu Ming berlumuran darah. Beruntungnya, tubuhnya saat ini adalah tubuh terlarang, sehingga kemampuan pemulihannya sangat menakjubkan dan kekuatan hidupnya kuat, sehingga memungkinkan dia bertahan hidup. Namun, itu bukanlah solusi jangka panjang. Jika terus berlanjut, ia tidak akan mampu bertahan lama. Dengan begitu banyak ahli di kosmos besar Yin yang jahat, keempat binatang logam itu pasti tidak akan mampu menghentikan mereka. Dia dan mawar hitam itu akan mati. Mawar malam, semoga kamu segera berhasil. Lu Ming bernyanyi dalam hati. Pada saat ini, mawar malam seluruhnya tertutup cahaya, seperti kepompong yang bersinar. Tatapan mata Tuan Muda Qian Yin dingin. Dia tahu bahwa Ye Ros sedang berada di saat kritis, dan itu adalah waktu terbaik untuk membunuh mereka. Dia sudah menyerang dengan sekuat tenaga dan bahkan mengeluarkan teknik pamungkasnya. Layar cahaya terus bergetar dan hampir hancur. Namun, hal yang paling menjijikkan adalah setiap kali tirai cahaya itu hendak robek, ia selalu dihalangi oleh Lu Ming. Tuan Muda Qian Yin berharap dia bisa menginjak Lu Ming dan memotong-motongnya menjadi beberapa bagian. Mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Pergilah ke neraka. Tuan Muda Qian Yin meraung marah. Lu Ming terdiam. Setiap kali ia menghalangi lawannya, ia akan memanfaatkan waktu untuk memulihkan diri dan mengumpulkan energi untuk mempersiapkan serangan berikutnya. Begitu saja, Lu Ming menyerang beberapa kali lagi. Luka-luka di tubuhnya semakin parah dan energi asalnya sangat terkuras. Dia benar-benar tidak dapat bertahan lebih dari beberapa gerakan. Kaca. Pada saat ini, suara yang sangat indah terdengar di telinga Lu Ming. Retakan muncul pada kepompong cahaya yang menutupi mawar malam. Mawar malam hampir berhasil. Lu Ming sangat gembira. Meski ada satu orang lagi, mereka tetap akan mati. Tuan Muda Qian Yin mendengus dingin. Retak, retak, retak. Semakin banyak retakan muncul pada kepompong cahaya mawar malam. Akhirnya, kepompong itu meledak dengan keras dan berubah menjadi sinar cahaya, yang diserap oleh mawar malam. Pada saat yang sama, kekuatan hidup yang kuat menyembur keluar dari tubuh Night Rose. Tubuh Lu Ming bereaksi sendiri. Seperti lubang hitam, ia menyerap semua kekuatan hidup. Luka dan kekuatan Lu Ming pulih dengan cepat. Pada saat berikutnya, mawar pemakan surga berubah menjadi manusia. Mawar malam yang megah berdiri di panggung, dan tampaknya ada sesuatu di matanya yang cerah dan gelap. Dia melangkah maju dan mendarat di atas binatang logam. Lu Ming, kemarilah dan bergegaslah keluar bersamaku. Suara Night Rose terngiang di telinga Lu Ming. Lu Ming tidak ragu-ragu. Dia terbang ke binatang buas yang eksotis itu dan berdiri di samping mawar hitam itu. Night Rose membentuk segel dengan tangannya, dan salah satu binatang logam tiba-tiba meraung dan menyerang Tuan Muda Qian Yin dan yang lainnya. Tubuh binatang logam itu bersinar terang saat ia menyerbu keluar. Itu berbahaya. Jantung Tuan Muda Qian Yin berdebar kencang. Secara naluriah dia merasakan bahaya. Mundur. Tuan Muda Qian Yin meraung dan mundur tanpa ragu-ragu. Ledakan. Binatang logam itu meledak, dan kekuatan penghancurnya menyapu ke segala arah. Para ahli di sekitar kosmos besar Yin yang jahat tersapu oleh kekuatan penghancur, dan tubuh mereka langsung terkoyak dan jiwa mereka musnah. Mereka meninggal dengan tragis.
Setidaknya 7 atau 8 kuaso abadi 6 kesengsaraan telah meninggal. Meskipun banyak kuaso abadi kesusahan ke-6 lainnya tidak mati, mereka juga terpental akibat hantaman kuat itu. Karena Tuan Muda Qian Yin telah mundur lebih awal, dia hanya tersapu oleh kekuatan periferal dan tidak terluka serius. Tetapi pada saat ini, makhluk logam lain menyerbu ke depan, tubuhnya diselimuti cahaya. Binatang logam lain hendak menghancurkan dirinya sendiri. Mundur. Kali ini, para ahli kosmos besar Yin yang jahat ketakutan. Mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi dan mundur dengan panik. Binatang logam kedua menghancurkan dirinya sendiri. Masih ada 2 makhluk abadi tingkat 6 dari alam semesta besar yang jahat yang terlalu lambat untuk mundur. Mereka tersapu oleh kekuatan penghancur dan mati di tempat. Penghancuran diri kedua binatang logam itu telah sepenuhnya menghancurkan pengepungan yang ketat, secara paksa membuka jalan. Nightros menunggangi binatang logam itu, dan binatang logam yang tersisa bergegas menuju jalan perunggu. Mengejar, Tuan Muda Qian Yin berteriak dan memimpin anak buahnya mengejar Lu Ming dan rekannya. Kali ini, dia menderita kerugian besar. Dia tidak hanya gagal membunuh Lu Ming dan rekannya, tetapi lebih dari 10 makhluk abadi tingkat 6 telah tewas. Siapa di antara mereka yang mudah menjadi kuaso abadi kesusahan ke-6? Mereka semua telah melalui kesulitan yang tak terhitung dan menghabiskan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai tahap ini. Dia semakin dekat dengan Dao yang abadi. Di antara lebih dari 10 makhluk abadi tingkat 6, mungkin ada seseorang yang berhasil membenarkan Dao. Memikirkannya saja sudah membuat hatinya sakit. Lu Ming dan Mawar Malam harus mati. Dia, Tuan Muda Qian Yin, selalu dikenal karena kecerdasan dan akalnya. Kapan dia pernah mengalami kerugian seperti itu? Ledakan, ledakan, ledakan. Nightros menunggangi binatang logam itu dan melangkah melewati kehampaan. Tak lama kemudian, mereka tiba di depan jalan perunggu kuno. Mereka terhalang oleh lapisan cahaya. Lu Ming dan Darkross terbang turun dari binatang logam itu dan menuju ke layar cahaya. Kedua binatang logam itu berbalik dan berjaga di belakang mereka. Orang-orang dari kosmos besar Yin yang jahat juga telah tiba. Mereka ingin memasuki tirai cahaya. Serang, jangan biarkan mereka berhasil. Tuan Muda Qian Yin berteriak. Dia bisa melihat maksud Lu Ming dan Nightros dengan sekali pandang. Mereka tidak berani mendekat karena takut binatang logam itu akan menghancurkan diri sendiri, jadi mereka menyerang dari jarak jauh. Satu serangan demi satu datang melalui udara dengan kekuatan yang mengejutkan. Kedua binatang logam itu menerkam ke depan dan menggunakan tubuh mereka yang besar untuk menghalangi serangan kosmos besar Yin yang jahat. Namun, di antara serangan padat itu, masih ada beberapa ikan yang lolos dari jaring dan bergegas menuju Lu Ming dan Malam pun tiba. Blokir saja untukku untuk sementara. Aku akan menghancurkan penghalang cahaya ini. Mawar Malam mengulurkan kedua tangannya dan menekannya pada tirai cahaya. Sebuah kekuatan menyebar, seolah-olah ingin beresonansi dengan tirai cahaya. Kekuatan ini kental, kuno, dan kuat. Kekuatan ini seharusnya diperoleh setelah Mawar Malam terbangun. Riak menyebar di layar cahaya. Lu Ming tidak melihat lebih dekat karena ada banyak serangan yang terbang ke arahnya. Dia mengayunkan tombak panjangnya dan melawan dengan sekuat tenaga. Pada saat itu, seekor binatang buas logam sedang menyerang orang-orang dari kosmos besar Yin yang jahat. Tubuhnya bersinar, dan ia akan menghancurkan dirinya sendiri. Bab 5343, Gulungan Abadi yang Tak Pernah Mati. Binatang buas logam itu hendak menghancurkan dirinya sendiri lagi. Orang-orang dari kosmos besar Yin yang jahat memiliki ekspresi buruk saat mereka meraung marah. Mereka sangat sedih sehingga mereka ingin mati. Ayo kita bertarung jika kau mampu. Apa gunanya membiarkan binatang buas metalik itu menghancurkan diri sendiri sepanjang waktu? Mereka ingin berteriak, tetapi pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain mundur. Ledakan, energi dahsyat dari penghancuran diri binatang buas logam itu membuat banyak orang dari kosmos besar Yin yang jahat menjadi pucat. Jika mereka tidak menghindar tepat waktu, mereka akan tersapu oleh energi penghancuran diri dan mati. Ketika energi dari penghancuran diri binatang logam itu mereda, mereka kembali menyerang. Namun, binatang logam terakhir menyerang maju lagi, seluruh tubuhnya bersinar. Tidak tahu malu, beberapa orang meraung, tetapi mereka mundur lebih cepat daripada apapun lainnya. Para ahli kosmos besar Yin yang jahat mundur serentak,
tetapi mereka menemukan bahwa binatang logam itu tidak menghancurkan dirinya sendiri. Dia hanya membodohi mereka. Penghancuran diri tadi hanyalah ilusi. Akan tetapi, dia tidak berani menyerang lagi, takut kalau binatang logam itu benar-benar akan menghancurkan dirinya sendiri. Hanya bisa dikatakan bahwa persimpangan jalan perunggu kuno itu terlalu sempit. Satu binatang logam sudah cukup untuk menghalangi mereka. Mereka tidak bisa melewati binatang logam itu untuk menyerang Lu Ming dan Night Rose. Serangan jarak jauh. Tuan Muda Qian Yin meraung. Ratusan serangan melesat jauh ke berbagai arah. Satu binatang logam tidak dapat menangkis semua serangan. Selalu ada beberapa yang menerobos dan menyerang Lu Ming dan Mawar Hitam. Lu Ming menghalangi mawar gelap di belakangnya dan mengayunkan tombaknya untuk menghalangi serangan itu. Namun, Tuan Muda Qian Yin melihat bahwa itu efektif dan terus memerintahkan anak buahnya untuk menyerang. Dia bahkan memerintahkan beberapa dari mereka yang tidak takut mati untuk maju, mencoba melewati binatang buas logam dan menyerang Lu Ming dan Mawar Hitam. Sudah hampir waktunya, meledak. Malam tiba-tiba berbisik. Binatang logam itu meledak dengan keras. Beberapa orang yang tidak takut mati tersapu oleh kekuatan penghancur itu dan tewas di tempat. Dan EBSCP, pada saat ini, riak muncul di layar cahaya, dan sebuah celah muncul. Cepat, masuk. Night Rose berteriak. Sosoknya melesat dan dia menyerbu masuk melalui celah itu. Lu Ming selalu memperhatikannya. Dia bereaksi sangat cepat dan mengikuti mawar hitam itu dari dekat, bergegas masuk melalui celah itu. Begitu mereka berdua masuk, tirai cahaya itu bergerak cepat dan mulai memperbaiki dirinya sendiri. Pada saat energi dari penghancuran diri binatang logam itu mereda dan Tuan Muda Qian Yin dan yang lainnya bergegas mendekat, lubang di tirai cahaya itu telah menghilang. Sialan, dasar brengsek, pecahkan tirai cahaya ini untukku. Tuan Muda Qian Yin menjerit, wajahnya berubah marah. Dia selalu menjadi orang yang berpikiran mendalam dan cerdik yang tidak menunjukkan kebahagiaan di wajahnya, tetapi kali ini, dia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Awalnya, dia ingin bermain dengan Lu Ming dan Mawar Hitam. Namun, pada akhirnya, dia menyadari bahwa dia sedang dipermainkan oleh Lu Ming dan dia mengalami gangguan mental. Tuan Muda Qian Yin dan anak buahnya menyerang layar cahaya itu dengan ganas, tetapi mereka mendapati bahwa mereka tidak dapat membukanya. Panggil Master Formasi ke sini. Kita harus menghancurkannya secepat mungkin. Tuan Muda Qian Yin memerintahkan dengan ekspresi ganas. Di balik layar cahaya, jalan perunggu kuno terbentang sepanjang jalan, dan di ujungnya terdapat ruang batu besar. Tidak ada apapun di ruangan batu itu kecuali peti mati batu. Ada seseorang di dalam peti mati batu. Hati Lu Ming bergetar. Dari kejauhan, tampak sesosok tubuh tergeletak di dalam peti batu. Ia tidak tergeletak dalam peti batu, tetapi mengapung di permukaan. Seolah-olah ada semacam kekuatan di bawah peti mati batu yang menahan orang ini. Bagaimana bisa ada makhluk hidup di sini? Mungkinkah itu makhluk yang tertinggal dari medan perang tingkat abadi? Ekspresi wajah Lu Ming berubah serius. Sejak zaman dahulu kala, bukan berarti tidak ada makhluk yang menggali medan perang tingkat keabadian, tetapi selama mereka tidak mati, mereka semua gila. Dia menjadi mengamuk dan melakukan pembunuhan massal di mana-mana, berulang kali menyebabkan pembantaian tak berujung. Namun, makhluk hidup di dalam peti mati batu itu tidak bergerak, dan dia tidak bisa merasakan aura kehidupan apapun. Mungkinkah makhluk itu sudah mati? Mawar malam, di mana sutra abadi yang kau sebutkan? Lu Ming bertanya. Seharusnya di ruangan batu ini. Mari kita lihat dengan saksama. Kata Mawar Hitam. Mereka berdua mulai mencari di ruang batu itu, tetapi setelah berkeliling, mereka tidak menemukan apapun. Ketika Lu Ming mendekati peti batu itu, dia melihat sebuah sosok tergeletak di atasnya, melayang di udara. Orang itu aneh. Bentuknya seperti orang dewasa, tetapi kulitnya memang hitam dan putih, dengan satu lingkaran putih dan satu lingkaran hitam, seperti zebra. Lu Ming belum pernah melihat makhluk seperti itu. Klan abadi. Malam Mawar bergumam. Kamu tahu ras makhluk hidup ini? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tahu sedikit. Mereka adalah ras abadi, dan mereka sangat kuat. Di masa lalu, mereka adalah salah satu ras teratas di medan perang tingkat abadi. Sutra abadi yang sedang saya bicarakan disebut Sutra Abadi-Abadi. Itu adalah sutra abadi tertinggi yang diperoleh klan abadi dari kekacauan. Itu sangat misterius dan kuat,
tidak lebih lemah dari Sutra Takdir Abadi dan Sutra Abadi Tanpa Noda. Nama klan abadi juga berasal dari Sutra Abadi ini. Penjelasan tentang Mawar Malam, gulungan abadi yang tidak akan pernah mati. Tidak bisa dihancurkan setelah diolah. Lu Ming bertanya, tidak ada yang namanya keabadian dalam arti sebenarnya. Ketika kekuatan penghancurnya cukup kuat, semuanya akan hancur. Namun, gulungan abadi yang tidak bisa dihancurkan itu sangat kuat. Gulungan itu terutama berfokus pada jiwa. Ketika seseorang mengolahnya hingga tingkat tertentu, jiwa akan menjadi sangat kuat. Bahkan jika jiwa hancur berkeping-keping, ia dapat dikumpulkan kembali dan sangat sulit dihancurkan. Tentu saja, gulungan abadi yang tak kunjung padam tidak hanya memperbaiki jiwa, namun juga tubuh fisik. Kata Mawar Hitam. Lu Ming terkejut. Fungsi ini sungguh menantang surga. Selama jiwa seseorang tidak hancur, seseorang tidak akan mati setelah kultivasinya mencapai tingkat tinggi. Hanya masalah waktu sebelum jiwa seseorang dipulihkan. Dengan mengolah gulungan abadi, seseorang dapat pulih bahkan jika jiwanya hancur. Bahkan jika mereka tidak benar-benar abadi, mereka tidak akan terlalu jauh. Jika aku mengolahnya, kemampuan menyelamatkan nyawaku akan meningkat beberapa kali lipat. Lu Ming merenung. Di manakah sutra abadi ini? Kami telah mencarinya di mana-mana. Lu Ming bertanya lagi. Night Rose takkan bisa menipunya, kan? Mata Night Rose tertuju pada peti mati batu. Sutra abadi kemungkinan besar ada di dalam peti batu. Lihatlah yang abadi ini, dia mengambang di permukaan peti batu. Pasti ada semacam kekuatan di dalam peti batu yang menahannya. Kata Mawar Hitam. Benarkah? Kalau begitu, mari kita pindahkan anggota klan abadi ini. Katakan padaku, apakah dia sudah mati? Kata Lu Ming. Dia tidak mati. Night Rose mengangguk dengan serius. Dia tidak mati. Lu Ming terkejut. Jadi memindahkan orang ini tidak akan membangunkannya, kan? Lu Ming sedikit tertegun. Kamu tidak bisa memindahkannya. Kalau tidak salah, orang ini adalah ahli di ranah Dao Abadi. Kata Mawar Hitam. Lu Ming hampir berkeringat dingin. Bagaimana bisa seorang ahli alam Dao yang abadi muncul di sini? Bukankah ini wilayah pusat medan pertempuran tingkat kuasi abadi? Betul sekali, orang-orang yang berada di jalan abadi tidak terpengaruh sama sekali, dan bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Alasan mengapa para prajurit elit jalur abadi dari alam yang dan alam yin tidak muncul di medan pertempuran kuasi abadi adalah karena kedua belah pihak saling menahan diri dan takut satu sama lain, membentuk semacam kesepahaman diam-diam. Bab 5344, Makhluk Gila Itu Terbangun. Jika seorang ahli Dao abadi benar-benar ingin datang ke medan perang kuasi abadi, tidak ada kekuatan yang dapat menghentikannya. Di masa lalu, merupakan hal yang biasa bagi makhluk abadi dari medan perang tingkat abadi untuk muncul di sini. Seperti yang dikatakan Night Rose, mereka benar-benar tidak bisa menggerakkan makhluk Dao yang abadi. Ledakan-ledakan-ledakan. Pada saat ini, ledakan dahsyat datang dari belakang jalan perunggu kuno. Jelaslah bahwa orang-orang dari kosmos besar yang jahat sedang mencoba menerobos penghalang cahaya. Saya khawatir penghalang cahaya itu tidak akan mampu bertahan lama. Kata Mawar Hitam. Apa yang kita lakukan sekarang? Lu Ming sedikit tertekan. Dia tidak akan bisa memperoleh sutra abadi dalam perjalanan ini dan dia akan tetap dikelilingi oleh kosmos besar yang jahat. Tidak pasti apakah dia akan bisa keluar hidup-hidup. Tidak ada cara lain. Aku hanya bisa membangunkan ras abadi ini. Kata Mawar Hitam. Membangkitkan. Lu Ming sangat terkejut. Kudengar semua makhluk yang muncul di medan perang tingkat abadi sudah gila. Mereka membunuh siapapun yang mereka lihat. Jika kau membangunkannya, kita akan jadi yang pertama mati. Kata Lu Ming. Saya ingin tahu apakah ini benar. Saya ingin tahu apakah mereka semua gila. Setelah mengatakan itu, jejak kesedihan muncul di mata Night Rose, tetapi dengan cepat menghilang. Dia berkata, jika kita tidak membangkitkan makhluk hidup dari Dao abadi ini, kita tidak akan dapat memperoleh sutra abadi. Namun, jika kita membangkitkan makhluk hidup dari Dao abadi ini, kita tidak hanya akan dapat memperoleh sutra abadi, tetapi kita juga dapat menggunakannya untuk memusnahkan orang-orang dari kosmos besar yin yang jahat. Apakah kamu punya cara untuk melindungi dirimu? Lu Ming bertanya. Tentu saja, ikuti saja di belakangku saat waktunya tiba. Night Rose mengangguk. Baiklah, mari kita lakukan. Lu Ming membuat keputusan. Kekayaannya terancam. Gulungan abadi yang tidak bisa dihancurkan, Lu Ming sangat tergoda.
Sutra abadi yang dapat memperkuat jiwa dan membuatnya abadi ini terlalu berharga. Jika disebarkan, bahkan langit dan ras langit kuning akan memperebutkannya. Night Rose mengangguk pelan lalu berjalan menuju peti batu. Lu Ming mengikutinya. Orang bisa melihat bahwa orang yang tidak bisa mati di dalam peti mati itu adalah seorang pria setengah baya. Dia kekar dan tingginya sekitar 3 meter. Menggunakan indera spiritualnya untuk merasakan, dia tidak dapat merasakan vitalitas sedikitpun. Night Rose mengalirkan kekuatan kunonya dan memadatkan mawar kecil di antara jari-jarinya. Dengan jentikan jari-jarinya, mawar itu terbang keluar dan memasuki dahi pria paruh baya itu. Mundur. Mawar malam membawa Lu Ming dan mundur dengan cepat. Ledakan. Dan EBSP, saat berikutnya, kekuatan yang mengerikan meledak dari tubuh pria paruh baya itu, dan vitalitas yang melimpah mekar dari tubuhnya. Tekanan yang mencengangkan memenuhi ruangan batu itu. Lu Ming dan Dark Knight Rose merasa seolah-olah alam semesta yang besar sedang menekan mereka. Tubuh mereka sedikit gemetar, dan mereka memiliki ilusi bahwa mereka akan meledak. Lu Ming curiga, membangunkan orang ini adalah hal yang benar. Ketika mereka berusaha sekuat tenaga menahan tekanan, Night Rose menatap lelaki paruh baya itu. Kekuatan yang dipancarkan oleh pria paruh baya itu semakin kuat dan kuat. Lu Ming dan mawar gelap telah mundur ke tepi ruang batu. Asyik, tiba-tiba, pria parubaya di peti mati batu itu berdiri di udara dan membuka matanya. Kegilaan, kekacauan, kebingungan. Lu Ming dapat melihat ekspresi kacau dan tidak teratur di mata orang ini. Kenapa? 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 Pria parubaya dari klan abadi itu terus menggeram. Senior, saya anggota klan Rose. Apakah Anda ingat apa yang terjadi saat itu? Kata mawar malam. Mendengar suara itu, lelaki setengah baya itu tiba-tiba menatap Lu Ming dan malam pun tiba. Matanya dipenuhi dengan kebingungan dan kekacauan. Membunuh. Pria parubaya dari klan abadi itu tiba-tiba menggeram dan melangkah maju. Ia bergegas menuju Lu Ming dan Dark Rose lalu menamparkan mereka. Sudah selesai. Lu Ming mendesah dalam hatinya. Kekuatan Dao abadi terlalu kuat. Telapak tangan pihak lain seperti alam semesta yang besar menekan mereka. Mereka tidak mampu menahannya. Jika telapak tangan ini turun, mereka pasti akan mati. Namun, tubuh mawar malam berubah dengan cepat. Ia kembali ke bentuk aslinya, mawar yang melayang di udara. Pria parubaya dari klan abadi itu tiba-tiba berhenti tepat saat telapak tangannya hendak mendarat. Matanya yang bingung kembali jernih sejenak. Kemudian dia berbalik dan bergegas menuju jalan perunggu kuno. Petik 1. Saat berikutnya, teriakan ketakutan datang dari luar jalan perunggu kuno. Astaga, Lu Ming menghela napas panjang lega. Dia diselamatkan. Dia benar-benar sudah gila. Kenapa? Apa yang terjadi saat itu? Night Rose berubah kembali ke wujud manusianya dan terus bergumam pada dirinya sendiri, matanya penuh dengan keraguan dan kebingungan. Mawar malam, dari mana asalmu? Mengapa klan abadi tidak membunuhmu? Bisakah kau memberitahuku sekarang? Lu Ming bertanya. Dia sangat penasaran dengan mawar malam itu. Aku sudah pernah bilang sebelumnya, aku dari medan perang tingkat abadi, dan aku makhluk hidup dari medan perang tingkat abadi. Aku pernah ke sini sebelumnya. Pria parubaya dari suku abadi itu mungkin mengenaliku sebagai makhluk hidup dari medan perang tingkat abadi, jadi dia tidak membunuhku. Kata mawar hitam. Apakah kau benar-benar makhluk dari medan perang tingkat abadi? Meskipun Lu Ming sudah menebaknya, dia masih terkejut. Itu benar sekali. Kata Rosnaya. Itu tidak benar. Bukankah semua makhluk hidup di medan perang tingkat abadi itu gila? Kenapa kalian tidak gila? Dan kenapa kalian muncul di alam semesta purba? Lu Ming mengajukan beberapa pertanyaan secara berurutan. Anda punya banyak pertanyaan. Saya sarankan kita membaca sutra abadi terlebih dahulu dan kemudian meninggalkan tempat ini secepatnya. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini nanti. Saya kira istana bawah tanah ini akan segera dihancurkan. Kata mawar hitam. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, seluruh istana bawah tanah berguncang dan berguncang. Mereka menduga hal itu disebabkan oleh pria parubaya. Pria parubaya itu sudah gila dan menyerang orang-orang di kosmos besar yang jahat dengan gila-gilaan. Pada saat yang sama, ia menyerang seluruh istana bawah tanah. Kekuatan Dao abadi begitu dahsyat dan merusak sehingga istana bawah tanah ini tidak dapat menahannya sama sekali. Keduanya dengan cepat berlari menuju peti batu itu. Benar saja, ada beberapa gambar yang terukir di bawah peti batu,
yang memancarkan sinar cahaya. Sinar cahaya ini sebenarnya mengembun menjadi orang-orang kecil yang terus-menerus menggerakkan tubuh mereka, seolah-olah mereka sedang melakukan semacam teknik. Apakah ini gulungan kitab abadi? Mata Lu Ming berbinar. Tidak, ini bukan gulungan abadi yang asli, ini hanya salinan. Ini bukan gulungan abadi, ini hanya teknik abadi semu. Ekspresi Night Rose berubah. Itu bukan sutra abadi. Lu Ming agak tercengang. Gulungan abadi yang asli seharusnya adalah sepotong batu dengan kitab suci misterius di atasnya, yang merupakan objek ciptaan yang lahir dalam kekacauan. Berikut ini hanya beberapa kitab suci yang disalin, yang merupakan versi yang disederhanakan. Mungkinkah gulungan abadi yang asli telah diambil dari sini oleh klan abadi? Night Rose merasa bingung. Lu Ming terdiam. Pada akhirnya, yang dihasilkan bukanlah sutra abadi, melainkan teknik kuasi abadi. Meskipun itu adalah teknik kuaso celestial, itu tetap sangat berharga. Itu berevolusi dari kitab suci surgawi yang abadi, yang cocok untuk kita. Ingat kitab suci ini dengan cepat. Tanpa makhluk surgawi dari klan yang abadi, kitab suci di peti mati batu akan segera menghilang. Kata Mawar Hitam. Jiwanya meninggalkan tubuhnya dan bergegas ke peti batu untuk menangkap dan menghafal kitab suci di peti batu. Lu Ming tidak berani menunda dan melakukan hal yang sama. Bab 5345, apa yang terjadi saat itu? Jiwa Lu Ming meninggalkan tubuhnya dan memasuki peti batu. Dia menghafal sutra seni abadi dan merasakan fluktuasi aneh, menanamkan seni abadi di dalam hatinya. Sekarang bukan saatnya untuk berkultivasi, jadi dia hanya perlu merekamnya. Akan tetapi, saat jiwa Lu Ming bersentuhan dengan cahaya warna-warni itu, jiwanya bergetar hebat. Seolah-olah dunia berputar, dan seolah-olah dia telah melakukan perjalanan melintasi waktu dan ruang untuk tiba di era kuno. Dia melihat beberapa makhluk aneh tinggal di kastil dan istana bawah tanah. Kulit mereka hitam dan putih, dan mereka jelas berasal dari ras abadi. Namun tiba-tiba, tubuh makhluk abadi ini meledak dan berubah menjadi abu. Abunya berubah menjadi cahaya dan terbang ke angkasa, tak meninggalkan apapun. Mengapa? Di kedalaman istana bawah tanah, ada beberapa sosok dengan aura yang sangat kuat. Mereka mengeluarkan raungan keras, dan aura mereka membumbung tinggi ke langit, mengguncang dunia. Ini pastinya makhluk dari Dao abadi. Namun, makhluk hidup ini juga meledak satu demi satu. Pada akhirnya, mereka juga berubah menjadi sinar cahaya dan melesat ke langit. Hanya satu sosok yang tersisa. Tanpa diduga, dia tidak mati. Dia jatuh koma dan jatuh di peti mati batu. Itu adalah orang yang telah dibangunkan oleh Mawar Malam. Pada akhirnya, kastil dan istana bawah tanah itu terdiam membisu. Lu Ming segera terbangun. Apakah ini kemunculan kembali masa lalu? Semua yang abadi meledak dan berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke langit. Hanya satu orang yang selamat. Apa yang terjadi? Pikiran Lu Ming berkecamuk. Ia memikirkan apa yang baru saja dilihatnya. Ia ketakutan dan memiliki ketakutan yang tidak dapat dijelaskan. Para anggota klan abadi jelas tidak tahu apa yang telah terjadi. Mereka baik-baik saja beberapa saat yang lalu, tetapi saat berikutnya, tubuh mereka meledak dan berubah menjadi sinar cahaya. Bahkan beberapa makhluk surgawi pun tak kuasa menahan diri untuk tidak berakhir dalam kondisi yang sama. Dilihat dari bangunan-bangunan yang tertinggal dari medan pertempuran tingkat abadi, medan pertempuran tingkat abadi itu pasti sangat makmur di masa lalu, bahkan mungkin lebih makmur daripada lautan alam semesta saat ini. Itu karena separuh dari senjata abadi dan kitab suci abadi di lautan alam semesta telah digali dari medan perang tingkat abadi. Akan tetapi, mengapa semua makhluk kuat itu lenyap di era yang begitu makmur? Sekalipun ada beberapa yang selamat, mereka semua sudah gila. Apakah semua makhluk hidup di medan perang tingkat abadi meledak seketika dan berubah menjadi seberkas cahaya, seperti halnya ras abadi? Jika memang begitu, tentu mengerikan sekali. Apakah lautan di jagat raya akan berakhir dalam situasi yang sama di masa mendatang? Mengerikan sekali. Kenapa? Kenapa? Apa yang terjadi saat itu? Kenapa jadi begini? Lu Ming mendengar Night Rose bergumam sendiri karena tak percaya. Jiwa Night Rose ada di samping. Jelas, dia melihat pemandangan yang sama dengan Lu Ming. Kau bilang kau makhluk dari medan perang tingkat abadi. Kau tidak tahu apa yang terjadi di medan perang tingkat abadi. Lu Ming bertanya, saat itu aku masih muda. Aku hanya tahu bahwa suatu hari, semuanya baik-baik saja,
tetapi tiba-tiba dunia berguncang hebat. Kemudian, aku jatuh ke dalam kegelapan yang tak berujung. Malam mawar bergumam, ledakan, ledakan, ledakan. Terdengar ledakan keras dari luar, dan istana bawah tanah bergetar hebat. Tidak ada waktu. Kita bicarakan nanti. Ingat teknik abadi dulu. Knight bangkit dengan cepat, lalu fokus menghafal mantra abadi itu. Lu Ming menahan rasa penasarannya. Itu adalah teknik abadi memori. Seni yang tidak dapat dihancurkan itu berasal dari sutra abadi yang utama. Seni itu sangat rumit dan melibatkan terlalu banyak hal. Keduanya bisa dikatakan sangat berbakat, tetapi mereka tetap membutuhkan waktu lebih dari 10 menit untuk menghafal semuanya. Pada saat ini, seluruh istana bawah tanah runtuh. Beberapa tempat meledak. Ayo pergi. Kita tinggalkan tempat ini dulu, kata Mawar Hitam. Jiwa mereka kembali ke posisi semula dan bergegas keluar. Adapun kitab suci teknik keabadian di peti mati batu, itu sudah sangat redup dan mungkin akan segera menghilang sepenuhnya. Setelah bergegas keluar dari jalan perunggu kuno, ia melihat tumpukan batu dan kekacauan. Darah dan tulang-tulang yang patah terlihat di antara reruntuhan. Bahkan ada beberapa mayat yang hancur. Tak perlu dikatakan, ini adalah sisa-sisa para ahli kosmos besar Yin yang jahat setelah mereka diledakkan oleh ras abadi yang gila. Alam semesta Yin yang jahat pasti telah menderita kerugian besar kali ini. Namun, dia tidak tahu apakah mereka telah dimusnahkan sepenuhnya atau apakah Tuan Muda Tousan Yin telah terbunuh. Pada saat ini, Lu Ming menemukan dua aliran cahaya, berkelebat di antara puing-puing dan bergegas keluar. Mereka sebenarnya adalah dua tanaman. Tepatnya, mereka adalah dua tanaman herbal yang hampir abadi. Dua tanaman herbal yang hampir abadi itu memancarkan cahaya redup. Tingginya sekitar setengah meter, dan akarnya seperti kaki. Mereka menginjak kekosongan dan berlari liar dengan kecepatan yang mencengangkan. Mata Lu Ming berbinar. Obat semi-abadi yang dapat bekerja secara liar ini benar-benar berbeda dari lotus betina yang menyehatkan jiwa yang diperoleh Lu Ming sebelumnya. Meskipun ibu lotus yang memelihara jiwa sangatlah berharga, ia lahir dari kekacauan. Ada kekurangan pada obat kuasi abadi semacam ini. Setelah dipetik, tidak akan ada tempat untuk menanamnya karena obat kuasi abadi semacam ini berakar pada kekacauan dan menyerap bahan-bahan khusus dalam kekacauan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Siapa yang bisa membawa kekacauan itu bersama mereka? Oleh karena itu, setelah dipetik, ia akan kehilangan aktivitasnya, dan tidak dapat digunakan berulang kali. Ia hanya dapat disempurnakan satu kali. Akan tetapi, obat kuasi abadi yang diproduksi oleh berbagai kosmos besar berbeda. Jenis obat semi-abadi ini biasanya dikembangkan dari obat-obatan surgawi bermutu tinggi. Obat ini memiliki roh dan dapat berpindah-pindah. Jika ditanam di tempat yang tepat, obat ini dapat disempurnakan menjadi saripati dan digunakan berulang kali. Obat-obatan surgawi dan obat-obatan semi-abadi sebenarnya merupakan sejenis bentuk kehidupan tumbuhan, tetapi mereka benar-benar berbeda dari bentuk kehidupan tumbuhan biasa. Bentuk kehidupan tumbuhan biasa dapat berubah menjadi manusia setelah berkultivasi hingga tingkat tertentu dan berkultivasi seperti makhluk hidup lainnya. Mereka dapat meningkatkan kultivasi mereka dan melampaui kesengsaraan untuk menjadi dewa. Namun, pengobatan surgawi dan pengobatan kuasi surgawi berbeda. Mungkin karena keduanya mengandung sejumlah besar khasiat obat, keduanya tidak dapat mengambil bentuk manusia dan mengolah berbagai teknik. Akan tetapi, mereka memiliki metode perbaikannya sendiri dan dapat terus berkembang. Setelah obat dewa tingkat asal bermutu tinggi mencapai puncaknya, obat tersebut dapat berevolusi menjadi obat kuasi abadi bermutu rendah melalui transformasi ekstrim. Pembagian antara pengobatan kuasi abadi dan senjata kuasi abadi, atau senjata kuasi abadi, benar-benar berbeda. Terbagi menjadi pengobatan kuasi abadi tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi, dan tingkat atas. Evolusi obat kuasi abadi tidak perlu mengalami kesengsaraan abadi. Ketika tubuh seseorang terakumulasi hingga tingkat tertentu, ia akan mengalami transformasi ekstrim. Tentu saja, jauh lebih sulit bagi obat yang hampir abadi untuk berevolusi dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya. Dua ramuan semi-abadi di depannya bukanlah ramuan bermutu rendah. Mereka setidaknya ramuan semi-abadi bermutu menengah, yang sangat langka dan berharga. Sebelumnya, Lu Ming telah memperoleh beberapa obat kuasi surgawi dari musuh-musuh yang telah dibunuhnya. Namun, semuanya adalah obat tingkat rendah dan jelas tidak sebaik kedua obat ini.
Tanpa berpikir panjang, Lu Ming dan Night Rose bergegas keluar dan mengejar kedua tanaman obat semi-abadi itu. Dua ramuan abadi itu menemukan Lu Ming dan malam yang gelap muncul. Mereka terkejut. Tubuh mereka bersinar terang dan kecepatan mereka meningkat pesat. Mereka terbang ke kejauhan seperti aliran cahaya. Kau ingin berlari di depanku? Night Rose berteriak dan meremas kedua tangannya. Tiba-tiba, dua bunga mawar muncul di tanah di depannya. Kelopak bunganya terbuka seperti dua mulut besar dan menelan dua ramuan abadi itu. Bab 5346, Rahasia yang Mengejutkan. Dua ramuan semi-abadi, satu untuk kita masing-masing. Lu Ming mengulurkan tangannya dan meraihnya. Sebuah tangan besar terbentuk dan kedua mawar itu terperangkap. Mawar malam jelas ingin menyimpannya untuk dirinya sendiri, tetapi bagaimana mungkin Lu Ming bersedia? Sebelumnya, ketika dia mengalami kesengsaraan, semua harta karun di sepanjang jalan telah dijarah oleh mawar hitam. Sekarang setelah dia melihat obat semi-abadi, dia harus memiliki bagiannya. Kamu lelaki besar, tapi kamu bersikap penuh perhitungan terhadap gadis kecil sepertiku. Night Rose melirik Lu Ming dengan tidak senang. Kamu bukan gadis kecil, kata Lu Ming. Bagaimana aku tahu kalau aku tidak muda? Mawar malam mengangkat dadanya. Lu Ming terdiam. Lu Ming tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia melepaskan salah satu mawar dan mengembalikannya ke mawar malam. Dia meraih mawar lainnya dan mengguncangnya dengan kekuatannya, menyebarkan mawar itu dan memperlihatkan obat kuasi abadi di dalamnya. Seketika, aroma obat yang kuat tercium. Ini sepertinya pohon akar purba. Lu Ming menilainya dengan cermat dan jantungnya tak dapat menahan diri untuk berdetak lebih cepat. Ia pernah membaca di sebuah buku kuno bahwa pohon asal-usul kuno adalah sejenis obat penyembuh. Saripati yang diekstrak darinya tidak hanya dapat memperbaiki tubuh fisik dengan cepat tetapi juga akar asal-usulnya. Di alam semi-abadi, luka pada tubuh fisik seseorang tidak berarti apa-apa. Selama seseorang meluangkan waktu, mereka akan dapat pulih. Yang sulit dipulihkan adalah akar asal dan jiwanya. Jika akar asal dan jiwa seseorang rusak, akan sangat merepotkan dan memakan waktu lama untuk memperbaikinya. Misalnya, para dewa yang tersisa dari alam semesta purba dan Changlin dari ras semi-abadi telah lama memulihkan diri, terutama karena jiwa mereka telah terluka. Tentu saja, makhluk hidup dari Dao abadi disebut jiwa abadi. Adapun pohon asal-usul kuno, ia dapat memperbaiki akar asal, sehingga ia sangat bernilai. Night Rose sangat enggan dan ingin mengambil dua untuk dirinya sendiri. Namun, dia hanya seorang kuasa abadi tiga kesengsaraan dan kekuatannya jauh lebih rendah daripada Lu Ming. Dia hanya bisa melepaskan ide ini. Melihat kekuatan obat ini, setidaknya ia berada di puncak pengobatan kuasi abadi tingkat menengah. Lu Ming bergumam, obat kuasi abadi tingkat menengah puncak sangat berguna untuk kuasi abadi dari kesusahan ketiga hingga kesusahan keenam. Obat kuasi abadi tingkat tinggi sangat berguna bagi para kuasi abadi di atas kesengsaraan ketujuh. Sedangkan untuk obat kuasi abadi kelas atas, khasiatnya bahkan lebih mencengangkan. Bahkan orang-orang abadi sejati biasa pun dapat merasakan khasiatnya. Adapun obat abadi yang sebenarnya, itu bahkan lebih misterius dan tidak dapat diprediksi. Semua makhluk hidup dari Dao abadi akan memperebutkannya. Pohon kuno asal-usul terus berjuang di telapak tangan energi Lu Ming, berusaha melarikan diri. Pohon itu cukup kuat tetapi dikendalikan dengan kuat oleh Lu Ming. Setelah aku bertemu dengan diriku di masa lalu dan masa depan, aku akan menanamnya di kota abadi tertinggi. Lu Ming merenung. Sebelumnya, sebagai tindakan pencegahan, Lu Ming tidak membawa kota abadi tertinggi bersamanya. Mawar malam itu tampaknya memiliki harta karun angkasa. Ia menyimpan akar pohon kuno itu dan menatap Lu Ming, berkata, sepertinya kamu tidak memiliki harta karun angkasa. Apakah kamu ingin mengirimkannya kepadaku dan aku akan menjaganya untukmu? Tidak perlu. Lu Ming menolaknya secara langsung. Menanamnya di mawar gelap akan seperti melemparkan roti daging ke seekor anjing, dan itu akan menjadi perjalanan satu arah. Mereka berdua terus bergegas keluar, dan tidak lama kemudian, mereka akhirnya bergegas keluar dari istana bawah tanah. Kastil yang ditempati oleh kosmos besar Yin yang jahat juga telah meledak, meninggalkan tembok-tembok yang rusak di mana-mana. Beberapa tempat diwarnai merah karena darah, dan mayat-mayat yang hancur dapat terlihat dari waktu ke waktu. Jelaslah bahwa seluruh kastil telah hancur, dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya dari kosmos besar Yin yang jahat telah mati. Bagaimanapun,
dia tidak dapat melihat satupun makhluk hidup. Ras abadi yang gila itu juga telah menghilang. Hanya mereka berdua yang tersisa di dunia yang luas itu. Mawar malam, bisakah kamu membicarakannya sekarang? Kata Lu Ming. Apa yang dia katakan? Siapa kamu? Mengapa klan abadi tidak membunuhmu? Kamu bilang kamu adalah makhluk hidup dari medan perang tingkat abadi, tetapi mengapa kamu tidak menjadi gila? Dan mengapa kamu muncul di alam semesta purba? Lu Ming mengajukan pertanyaan-pertanyaan dalam hatinya seperti senapan mesin. Aku sudah menjelaskan latar belakangku dengan sangat jelas. Aku berasal dari medan perang tingkat abadi dan aku berasal dari klan Ross. Mengenai mengapa aku tidak gila, kurasa itu terkait dengan segel yang ada di dalam tubuhku. Mungkin itu segel yang dipasang oleh kakekku. Ucap Mawar Malam yang gelap dengan kesedihan yang mendalam di matanya. Kakekmu, benar sekali. Kakekku adalah pemimpin klan Ross dan salah satu dari sedikit ahli di seluruh medan perang tingkat abadi. Saat insiden itu terjadi, aku kebetulan berada di samping kakekku. Tiba-tiba, dunia berguncang dan aku jatuh ke dalam kegelapan. Kurasa kakekku pasti telah menemukan sesuatu dan memasang lapisan segel padaku, menyegel potensiku dan sebagainya. Itulah sebabnya aku masih hidup dan tidak gila. Ucap Mawar Malam yang gelap, seakan-akan dia tenggelam dalam ingatannya. Lalu mengapa kamu muncul di alam semesta purba? Lu Ming terus bertanya. Karena ada seseorang yang membawaku ke alam semesta purba dari medan perang tingkat abadi. Dia juga orang yang membangunkanku dari kegelapan. Kata Mawar Hitam. Siapa ini? Lu Ming penasaran. Kamu King. Ye King. Lu Ming belum pernah mendengar nama ini. Bagi alam semesta purba Anda, itu adalah makhluk yang sangat kuno, jauh melampaui era kebangkitan tiga raja umat manusia. Namun, saya tahu bahwa Ye King sangat berbakat, dan bakatnya tidak kalah dari tiga raja umat manusia. Jika dia hidup sampai sekarang, saya bertanya-tanya seberapa kuat dia nantinya. Kata Mawar Hitam. Lalu di mana dia? Mengapa aku belum pernah mendengar tentangnya sebelumnya? Kata Lu Ming. Aku juga tidak tahu. Meskipun aku disegel dan selamat karena keberuntungan, aku juga menderita luka yang tak terbayangkan. Meskipun aku dibangunkan oleh Ye King, aku tertidur lelap lagi setelah datang ke alam semesta yang sunyi. Ketika aku bangun lagi, aku bertemu Xian Yanxing. Saya juga mencoba mencari informasi tentang Ye King, tetapi karena alam semesta purba telah hancur, tidak ada cara untuk mengetahuinya. Saya tidak tahu apakah Ye King telah meninggal atau kemana dia pergi. Night Rose mendesah. Lalu, bisakah kau ceritakan padaku tentang medan perang tingkat abadi? Misalnya, asal-usul medan perang tingkat abadi. Juga, legenda sang pencipta. Lu Ming terus bertanya. Saat itu saya masih sangat muda, jadi saya tidak tahu banyak. Namun, legenda sang pencipta itu benar adanya. Kata Mawar Hitam. Pencipta itu nyata. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Bukankah sang pencipta adalah spekulasi makhluk-makhluk di lautan semesta? Mungkinkah benar-benar ada sang pencipta? Saya pernah samar-samar mendengar kakek saya menyebutkan bahwa benar-benar ada master penciptaan di dunia. Namun, kakek saya tampaknya sangat waspada terhadap mereka dan tidak banyak bicara. Kemudian, Night Rose mengatakan beberapa hal lainnya. Misalnya, dia pernah datang ke istana bawah tanah klan abadi ini bersama kakeknya. Misalnya, alam semesta yang berubah menjadi medan perang asal-usul seharusnya merupakan alam semesta yang melekat pada medan perang tingkat abadi. Ini karena ada beberapa alam semesta yang mengambang di sekitar medan perang tingkat abadi, dan beberapa ras yang lebih lemah tinggal di sana. Oleh karena itu, dia dapat menemukan banyak peluang dengan mengandalkan instingnya. Apakah kamu tahu klan Langit Biru dan klan Langit Kuning? Apakah mereka ras dari medan perang tingkat abadi? Lu Ming bertanya lagi. Meskipun dikatakan bahwa klan Langit Kuning dan klan Langit Biru lahir dari lautan alam semesta Yin Yang, Lu Ming tidak dapat mempercayainya sekarang. Dia menduga bahwa kedua klan itu berasal dari medan perang tingkat abadi. Bab 5347, Asal-usul QQ. Tidak, aku tidak melakukannya. Tidak, Night Rose menggelengkan kepalanya. Aku masih muda dan tidak tahu banyak, tetapi aku tahu beberapa pengetahuan umum. Saat itu, tidak ada ras surga dan ras langit kuning. Bahkan lautan alam semesta Yin yang tidak ada. Apa? Hati Lu Ming bergetar. Jawaban Night Rose jauh melampaui harapan Lu Ming. Saat itu, bukan saja belum ada ras langit dan ras langit kuning,
bahkan belum ada pula samudra semesta Yin Yang. Dalam kasus itu, lautan alam semesta Yin Yang hanya muncul setelah medan perang tingkat abadi. Klan Langit Luas dan Klan Langit Kuning mungkin benar-benar lahir dari samudra semesta Yin Yang. Namun apa yang terjadi dalam prosesnya? Apakah munculnya lautan alam semesta Yin yang terkait dengan hancurnya makhluk yang tak terhitung jumlahnya di medan perang tingkat abadi? Lu Ming menyadari bahwa meskipun dia memiliki beberapa jawaban, dia memiliki lebih banyak keraguan. Saat itu, dalam kekacauan yang tak terbatas, medan perang tingkat abadi dan beberapa alam semesta di sekitarnya adalah satu-satunya tempat di mana ada makhluk hidup. Tidak ada lautan alam semesta Yin Yang atau puluhan ribu alam semesta besar. Mawar malam ditambahkan. Ayo, aku sudah menceritakan semua yang kau tanyakan. Aku tidak tahu apa-apa lagi, dan aku tidak ingin mengatakannya. Setelah berkata demikian, Nightros melangkah ke udara dan berjalan ke arah Di Jianyi dan yang lainnya. Sebelumnya, ras yang tak pernah mati itu menyerang dengan panik. Mereka pergi untuk menunggu dan mundur tepat waktu. Mereka berada ratusan ribu mil jauhnya dari tempat ini. Namun, ratusan ribu mil tidak ada apa-apanya bagi mawar malam dan tubuh saat ini. Mereka segera mendekat. Tidak bagus. Saat mereka mendekat, ekspresi mereka berubah drastis. Karena tak jauh dari sana, sesosok tubuh kekar berdiri di udara. Auranya menakutkan, dan dia sedang menuju ke arah masa lalu dan masa depan. Itu adalah makhluk gila dari ras abadi. Orang ini benar-benar gila, membunuh siapa saja yang dilihatnya. Ayo cepat, Nightros berteriak cemas, ingin segera bergegas menyelamatkannya. Namun, sudah terlambat. Makhluk gila dari ras abadi itu adalah ahli Dao abadi. Ia sangat cepat. Dengan satu langkah, ia sudah dekat dengan dirinya di masa lalu dan masa depan. Pada saat ini, diri masa lalu dan diri masa depan, 5 dewa semu dari tanah murni, Kaisar Jianyi, dan Ling Hang semuanya pucat. Sudah berakhir. Makhluk-makhluk gila dari medan perang tingkat abadi. Dia jelas abadi. Hati semua orang menjadi dingin. Ledakan. Sang abadi dari klan abadi mulai bergerak. Ia menyerang dengan telapak tangannya, dan telapak tangan besar menghantam semua orang. Tidak diragukan lagi jika telapak tangan ini mendarat pada mereka, mereka pasti akan mati tanpa ada kesempatan untuk bertahan hidup. Akan tetapi, tidak semua orang bersedia menerimanya. Baik Lu Ming, Di Jianyi, maupun Ling Heng, mereka bukanlah orang-orang yang akan menunggu untuk ditangkap dan dibunuh. Mereka meraung dan melolong saat mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk meletuskan energi asal mereka dalam upaya untuk melawan. Pada saat yang sama, Qiu juga bergetar dan terbang keluar. Ia berubah wujud menjadi pedang patah Raja Manusia dan hendak menebas. Tetapi pada saat ini, telapak tangan besar itu tiba-tiba berhenti. Kemudian, dia segera menarik tangannya. Dao abadi dari klan abadi menatap Qiu. Tatapan gila di matanya kembali ke momen kejernihan sebelum digantikan oleh kegilaan lagi. Kemudian, sang abadi berbalik dan pergi. Ia menuju ke utara dan menghilang tanpa jejak. Ayo berangkat. Lu Ming tercengang. Yang lainnya juga melihat ke arah Qiu. Mereka tidak mungkin salah. Para ahli Dao abadi dari klan abadi telah mundur karena Qiu. Apa yang sedang terjadi? Semua orang dipenuhi rasa ingin tahu. Sepertinya hewan peliharaan logammu juga berasal dari medan perang tingkat abadi. Tidak heran aku terus-menerus merasakan perasaan yang familiar. Kata Nightros lembut, tatapannya sedikit rumit. Tampaknya itu adalah kegembiraan karena menemukan salah satu dari jenisnya. Qiu, apakah kamu benar-benar datang dari medan perang tingkat abadi? Hati Lu Ming bergetar. Sebenarnya, dia pernah memiliki keraguan di masa lalu. Ini karena Qiu terlalu istimewa. Sejak zaman kuno, tidak pernah ada makhluk hidup seperti Qiu di alam semesta purba. Bahkan tidak ada satupun di lautan alam semesta, apalagi alam semesta purba. Lu Ming hanya bisa menduga bahwa itu adalah medan perang tingkat abadi. Tetapi mengapa Qiu tidak mengingatnya sama sekali? Kelihatannya ada cukup banyak mawar malam. Oleh karena itu, Lu Ming menanyakan pertanyaan ini pada mawar malam. Saya rasa ini ada hubungannya dengan saya yang mengalami reinkarnasi. Kemudian, seiring dengan peningkatan kultivasi saya pun perlahan-lahan mempelajari beberapa hal. Dalam kehidupanku sebelumnya, aku juga bodoh dan tidak tahu apa-apa. Penjelasan tentang mawar malam, Lu Ming tercerahkan. Kemungkinan besar memang begitu. Di masa depan,
Seiring dengan meningkatnya level kultivasimu, aku pikir hewan peliharaan logam milikmu itu juga akan mengingat beberapa hal, atau terstimulasi oleh beberapa hal, dan mungkin akan membangkitkan beberapa ingatan. Dan aku yakin dia sama sepertiku, potensinya telah disegel. Ketika medan perang tingkat abadi berubah drastis, seharusnya ada ahli puncak di sampingnya. Kata Mawar Hitam. Lu Ming tidak terkejut. Sebaliknya, dia senang. QQ sudah sangat aneh, tetapi potensinya belum sepenuhnya terungkap. Betapa tidak normalnya jika dia meledak sepenuhnya. Namun, ini merupakan hal yang baik baginya. QQ adalah makhluk hidup dari medan perang tingkat abadi, namun muncul di alam semesta purba. Mungkinkah itu juga dibawa ke sana oleh Ye King sepertimu? Saya tidak yakin tentang itu. Saya hanya terbangun sebentar lalu kembali tidur. Saya tidak tahu banyak. Keduanya mengobrol sambil bergegas dalam perjalanan, dan tak lama kemudian, mereka bertemu dengan diri mereka di masa lalu dan diri mereka di masa depan. Di masa lalu dan masa depan, dia tidak menggunakan penampilan Lu Ming karena dia tidak ingin mengekspos 3 teknik pemisahan. Oleh karena itu, 5 dewa semu dari tanah yang tidak ternoda, Kaisar Jianyi, dan yang lainnya tidak mengaitkan masa lalu dan masa depan dengan Lu Ming. Mereka hanya mengira bahwa mereka berdua adalah teman Lu Ming. Bahkan Night Rose pun tak mengetahuinya. Teknik pemenggalan 3 mayat itu sangatlah penting dan tidak dapat diungkapkan dengan mudah. Khususnya, Trinity, setelah dilepaskan, akan membuat kekuatan tempur Lu Ming melambung tinggi lagi, sehingga dia bisa menantang para Genius Breaker dengan batas 6 kali lipat dari ras surga. Lu Ming, kemana kalian akan pergi selanjutnya? Kata Mawar Hitam. Tentu saja, aku akan pergi dan memburu makhluk-makhluk dunia bawah, terutama dari kosmos besar Yin yang jahat, untuk memperoleh pahala pertempuran. Kata Lu Ming. Kalau begitu, kita tidak akan bersama. Aku ingat ada beberapa istana bawah tanah lagi, tetapi aku tidak tahu apakah istana-istana itu sudah ditemukan. Aku akan mencarinya. Pasti ada peluang di setiap istana bawah tanah. Jika aku butuh bantuanmu, apakah kau berminat? Mawar Malam bertanya. Tentu saja, dia memperhatikan kekuatan tempur Lu Ming. Bahkan jika dia telah menghancurkan segel dan melepaskan potensinya, dalam hal kekuatan tempur, dia mungkin tidak lebih kuat dari Lu Ming jika mereka berada di level yang sama. Tentu saja saya tertarik. Lu Ming menjawab langsung. Istana bawah tanah medan perang tingkat abadi dibangun oleh makhluk-makhluk di medan perang tingkat abadi. Istana itu pasti berisi peluang. Bagaimana mungkin dia tidak tertarik? Bagaimana aku bisa menemukanmu? Kata Mawar Hitam. Lu Ming, jika kau ingin memburu orang-orang dari kosmos besar yang jahat, kau hanya bisa pergi ke timur. Dari apa yang kita ketahui, sebagian besar makhluk kosmos besar yang jahat tersebar di daerah paling timur. Qin Han, salah satu dari 5 dewa abadi dari tanah murni, berkata. Bab 5348 mengajar. Lu Ming mengangguk dan mengatakan pada Night Rose bahwa jika dia membutuhkan sesuatu, dia bisa mencarinya di kota utama di bagian paling timur. Setelah itu, malam pun tiba bersama Kaisar Jianyi dan Ling Heng. Senior, kalian telah memburu bentuk kehidupan di kosmos yang agung. Mengapa kalian mengawasi kosmos yang agung dan jahat? Lu Ming bertanya pada beberapa makhluk abadi di tanah yang tak ternoda. Dia telah mendengar percakapan antara makhluk-makhluk purba dan makhluk-makhluk dari kosmos besar yang jahat dan tahu sedikit tentangnya. Namun, dia ingin tahu lebih banyak tentangnya. Selama tahun-tahun terakhir era purba, dunia bawah menyerbu alam semesta purba dalam skala besar. 3 alam semesta memimpin penyerbuan, kosmos besar Yin yang jahat, kosmos besar kerangka, dan kosmos besar sungai Styx. Ketiga kosmos besar ini berurusan dengan 3 suku kuat di tanah murni pada waktu itu, kosmos besar Minghe, suku iblis, kosmos besar kerangka, suku Wu, kosmos besar jahat, dan suku manusia. Tentu saja, itu hanya arahan umum. Sangat kacau selama perang, jadi wajar saja jika mereka bergabung. Di antara mereka, kosmos besar Yin yang jahat adalah yang paling jahat. Mereka secara khusus memangsa manusia di era purba, terlepas dari tingkat kultivasi mereka. Mereka bahkan tidak mengampuni manusia biasa. Banyak manusia yang tewas dalam pertempuran itu, namun saya khawatir lebih banyak lagi manusia yang dimakan oleh kosmos besar Yin yang jahat. Qin Han menggertakkan giginya karena marah. Brengsek. Setelah Lu Ming mendengar itu, kobaran api kemarahan meledak dari dadanya.
Seorang pejuang bisa dibunuh, tetapi tidak bisa dipermalukan. Ketika dua pihak sedang bertempur, membunuh itu sah-sah saja, tetapi mereka juga harus makan. Lebih jauh lagi, mereka bahkan tidak membiarkan manusia biasa dan mereka yang tidak berkultivasi. Mereka memang pantas mati. Lu Ming memutuskan bahwa matanya tertuju pada kosmos besar yang jahat. Oleh karena itu, kami telah mengawasi kosmos besar Yin jahat sejak kami tiba di medan perang semi-abadi. Namun, ada terlalu banyak orang dari kosmos besar Yin jahat di daerah paling timur. Kekuatan kami terlalu lemah, jadi kami telah memburu makhluk hidup dari kosmos besar Yin jahat di sekitarnya. Qin Han menjelaskan, alam semesta Yin yang jahat menduduki peringkat kelima di dunia bawah dan sangat kuat. Ada banyak ahli dan makhluk abadi, jadi para ahli di wilayah pusat secara alami tidak terbatas pada yang sebelumnya. Tuan Muda Qian Yin hanya membawa sebagian kecil dari wilayah pusat kosmos besar Yin yang jahat. Sebagian besar masih berada di wilayah paling timur. Ada dua kota utama di sebelah timur wilayah tengah. Satu ditempati oleh alam yang sementara yang lain ditempati oleh alam Yin. Ada sejumlah besar makhluk dari kosmos besar Yin yang jahat di sana. Bagus sekali, kalau begitu mari kita ke timur. Mata Lu Ming bersinar dengan cahaya dingin. Kami akan pergi bersamamu. Di antara 5 makhluk abadi di tanah murni, Lu Ming mengangguk dan tidak menolak. Para senior, luka-luka kalian sangat serius. Jika kalian ingin pergi ke timur, kalian harus menyembuhkan luka-luka kalian. Kata Lu Ming, saya khawatir luka kita tidak akan sembuh dalam waktu dekat. Qin Han mendesah. Lu Ming memeriksa dan mendapati kelima makhluk abadi di tanah tak ternoda itu terluka parah. Bukan cedera di tubuhnya yang menjadi masalah utama. Cedera fisiknya sudah pulih. Cedera utamanya adalah akar asal dan jiwanya. Akar asal dari 5 makhluk abadi itu ditutupi retakan. Jiwa mereka juga hampir sama. Mereka hampir terpecah dan menjadi tumpul. Dia terlalu kejam. Meskipun Tuan Muda Qian Yin dan yang lainnya telah melepaskan 5 makhluk abadi dari tanah murni, mereka diam-diam telah memberikan pukulan berat kepada mereka. Bahkan jika kelima makhluk abadi itu menghabiskan waktu yang lama, mereka tidak akan mampu pulih dari luka-luka tersebut. Pada saat itu, malapetaka abadi akan datang, dan mereka tidak akan berdaya melawannya. Mereka hanya akan mati di bawah malapetaka abadi. Sungguh metode yang kejam. Ini kemungkinan besar adalah rencana Tuan Muda Qian Yin. Aku tidak tahu apakah dia sudah mati atau belum. Kalau belum, cepat atau lambat aku sendiri yang harus membunuhnya. Lu Ming bersumpah dalam hati. Kemudian, dia teringat pada pohon asal-usul kuno. Intisari pohon asal-usul kuno dapat menyembuhkan Yuangen. Tampaknya dia mendapatkannya pada waktu yang tepat. Lu Ming segera mengeluarkan pohon akar kuno itu. Kelima makhluk abadi dari tanah murni semuanya terkejut melihat pohon akar kuno itu. Obat semi-abadi semacam ini sangat langka. Jumlahnya tidak banyak di seluruh lautan semesta. Dia tidak menyangka Lu Ming memilikinya. Lu Ming mulai memurnikan cairan obat. Kekuatan obat dari obat semi-abadi jauh lebih kuat daripada obat dewa tingkat asal. Ramuan dewa asal tingkat atas hanya dapat menghasilkan 1 tetes cairan obat dewa asal per bulan, tetapi ramuan kuasi abadi dapat menghasilkan beberapa tetes. Dia mengekstrak cairan obat dan memberikannya kepada Qin Han dan yang lainnya untuk diminum. Efeknya sangat bagus, dan retakan pada akar asal mereka pun cepat diperbaiki. Mengenai jiwa mereka, Lu Ming berencana untuk mengajarkan mereka mantra keabadian. Lu Ming tidak berniat memonopoli seni abadi. Dia sudah berencana untuk meneruskannya kepada Xian Yanxing dan yang lainnya di masa mendatang, dan dia juga bisa meneruskannya kepada beberapa orang yang berkarakter baik di alam semesta yang sunyi. Ini adalah teknik kuasi abadi yang menyelamatkan nyawa, yang sangat berguna bagi pengembangan alam semesta purba. Akan tetapi, sebelum dia menyampaikannya kepada mereka, Lu Ming harus memahaminya secara menyeluruh sebelum dia dapat menyampaikannya. Jika tidak, tidak akan ada cara untuk menyebarkannya. Mereka meninggalkan tempat itu dan menemukan tempat yang tenang. Lu Ming mulai mempelajari seni keabadian sementara 5 makhluk abadi dari tanah yang tak ternoda terus menyembuhkan luka-luka mereka. Dalam sekejap mata, beberapa bulan telah berlalu. Setelah beberapa bulan, Lu Ming akhirnya memiliki pemahaman awal tentang seni yang tidak bisa dihancurkan dan mulai mengembangkannya. Saat dia mengedarkan teknik abadi, jiwanya bersinar dan perlahan-lahan menjadi lebih kuat. Meskipun laju penguatannya lambat, namun penguatan itu memang terjadi.
Bukan hanya jiwanya yang semakin kuat, tetapi tubuh fisiknya juga perlahan-lahan semakin kuat. Hanya saja, laju peningkatannya tidak secepat jiwanya. Ini sungguh kejutan yang tak terduga. Tampaknya seni yang tidak dapat dihancurkan itu bukan hanya seni yang menyelamatkan nyawa. Setelah mengolahnya, jiwa seseorang akan menjadi sangat kuat, dan kemampuan pemulihannya akan luar biasa. Bahkan kekuatannya akan meningkat. Kalau dia berkultivasi dalam waktu lama, jasmani dan rohaninya pasti akan meningkat pesat. Kemudian, Lu Ming mewariskan seni keabadian yang telah berhasil ia pahami pada awalnya kepada 5 makhluk abadi di tanah yang tak ternoda. Kelima dewa kuasi dari tanah yang tidak tercemar itu tahu bahwa ini adalah teknik dewa kuasi dari medan perang tingkat abadi. Mereka semua tergerak. Mereka berterima kasih kepada Lu Ming dengan serius dan membungkuk kepadanya. Sebelumnya, Lu Ming tidak hanya mempertaruhkan nyawanya untuk ditukar dengan mereka, tetapi dia juga mengeluarkan cairan obat pohon kuno origin dan teknik kuasi abadi yang sangat berharga. Mereka benar-benar tersentuh oleh ketidakkegoisannya. Senior, kalian berdua datang dari tanah yang tidak tercemar bersama-sama, jadi kita harus saling membantu. Tidak perlu berterima kasih padaku. Lu Ming cepat-cepat membantu kelima makhluk abadi itu berdiri. Kelima orang itu bahkan lebih tersentuh. Pada saat ini, mereka rela mengorbankan nyawa mereka demi Lu Ming. Lu Ming, tolong buat batasan di jiwa kami. Qin Han tiba-tiba berkata. Mengapa demikian? Lu Ming terkejut. Teknik keabadian itu terlalu penting. Jika kita jatuh ke tangan kosmos besar lain atau bahkan kosmos besar yang jahat, mereka mungkin akan mencari jiwa kita. Jika itu terjadi, mereka akan belajar tentang teknik keabadian. Kita harus membuat batasan. Begitu mereka mencari jiwa kita akan hancur sendiri. Kata Qin Han. Ini, Lu Ming sedikit ragu-ragu. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Qin Han masuk akal, tetapi tidak baik membiarkannya mengambil tindakan. Saya tahu kamu dalam posisi yang sulit, jadi mari kita bertarung satu sama lain. Kata Qin Han kepada para dewa semu lainnya. Kemudian, kelima makhluk abadi itu saling menyerang dan menciptakan batasan dalam jiwa masing-masing sebelum mereka mulai memahami seni keabadian. Bab 5349, Mutan Kesengsaraan ke-6. Mereka berlima mulai memahami teknik abadi, dan dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Qin Han dan yang lainnya telah memahami sebagian besar teknik kuasi abadi dan mulai berkultivasi. Jiwa mereka bersinar, dan retakan pada tubuh mereka perlahan-lahan mulai pulih. Saya merasa jika saya berkultivasi seperti ini, saya akan dapat pulih dalam beberapa bulan. Qin Han berkata dengan heran. Kedalaman seni keabadian telah melampaui imajinasi mereka. Mereka baru saja mulai membudidayakannya, dan mereka baru memahami permukaannya saja, tetapi ia sudah memberikan efek yang ajaib. Mereka berencana untuk bercocok tanam di sini dan menuju ke timur setelah pulih. Mengaum, mengaum. Tiba-tiba, terdengar beberapa suara gemuruh yang dalam. Beberapa aliran cahaya hitam dengan cepat menerkam Lu Ming. Seorang mutan. Ekspresi Lu Ming berubah. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa cahaya hitam yang menerkamnya adalah beberapa mutan. Ini adalah pertama kalinya dia diserang oleh Xenogeneik sejak dia datang ke wilayah tengah. Alasan mengapa dia tidak pernah diserang oleh mutan sebelumnya mungkin karena basis kultivasinya hanya berada pada alam kuasi abadi 3 kesengsaraan. Sekarang setelah dia berhasil menembus alam kuasi abadi 4 kesengsaraan, dia telah menarik serangan aneh. Tombak panjang itu muncul di tangan Lu Ming dan berubah menjadi beberapa cahaya tombak yang menusuk keluar. Ledakan-ledakan-ledakan. Setelah serangkaian ledakan, Xenogeneika terpental. Hati-hati, ini Xenogenik. Kelima dewa abadi dari tanah yang tidak tercemar berteriak dan bergegas ke Lu Ming. Mereka berkumpul bersama dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Total ada 5 Xenogeneika. Dari aura mereka, dia bisa tahu kalau 2 di antara mereka setara dengan makhluk abadi kuasi 5 kesengsaraan dan 3 setara dengan makhluk abadi kuasi 4 kesengsaraan. Untungnya, tidak ada mutan yang setara dengan 6 makhluk abadi yang mengalami kesengsaraan. Mungkin karena aku tidak cukup kuat. Lu Ming merenung. Begitu dia memikirkan hal ini, terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Aura yang mengerikan mengalir keluar seperti longsoran salju. Seorang Xenogeneik yang tinggi dan kuat muncul. Itu setara dengan kuasi abadi kesusahan ke-6. Pada saat ini, ekspresi Lu Ming sedikit berubah, sedangkan kelima makhluk abadi dari tanah murni mengalami perubahan ekspresi yang drastis.
Mutan sangat sulit dihadapi. Mereka biasanya jauh lebih kuat daripada tanaman herbal semi-abadi dengan level yang sama dan sangat sulit dibunuh. Bahkan jika kelima kuasi abadi dari tanah murni berada pada puncaknya, mereka akan tetap merasa sulit untuk berhadapan dengan mutan yang setara dengan kuasi abadi 6 kesengsaraan dan hanya bisa melarikan diri. Mengaum, makhluk xenogeneik kuasi abadi 6 kesengsaraan itu menggeram. Ia melompat seperti sambaran petir hitam dan menerkam Luming dengan kecepatan yang luar biasa. Raungan itu berisi serangan jiwa yang menyelimuti Luming dan kelompoknya dalam sekejap. Kalian semua, mundurlah. Luming berteriak dan melangkah maju. Pada saat yang sama, dia menebas dirinya di masa depan dengan pedangnya. Cahaya pedang itu sangat luas dan kuat, menghalangi serangan jiwa mutan itu. Kelima makhluk kuasi abadi dari tanah murni belum pulih dari luka serius mereka dan tidak cukup kuat untuk melawan mutan ini. Setelah diri masa depan memblokir serangan jiwa, diri masa depan menusukkan tombaknya ke depan. Tombak itu berbenturan dengan cakar xenogeneik kuasi abadi 6 kesengsaraan. Dengan suara ledakan keras, tubuh Luming bergetar dan dia mundur lebih dari 10 langkah. Tubuh mutan itu hanya bergoyang sedikit. Kekuatan tempurnya yang dahsyat terlihat jelas. Dia jauh lebih kuat dari makhluk abadi 6 kesengsaraan biasa. Ketika seorang kuasa abadi 6 kesengsaraan biasa bertemu dengan mutan 6 kesengsaraan, mereka pasti tidak akan mampu melawannya dan harus melarikan diri. Pada saat ini, 5 mutan lainnya juga datang. Mereka ingin menyerang Luming bersama dengan 6 mutan kesusahan. Sepertinya aku akhirnya bisa menggunakan Trinitas. Luming membuat keputusannya. Tidak ada orang luar di sini kecuali 5 dewa semu dari tanah yang tidak ternoda. Bukan masalah besar bagi mereka untuk mengetahui hal ini. Dia percaya pada karakter 5 makhluk abadi dari tanah yang tidak tercemar. Mereka tidak akan menyebarkan berita itu dan akan merahasiakannya darinya. Setelah membuat keputusan, tidak ada keraguan lagi. Ketiga tubuh itu mengumpulkan kekuatan mereka bersama-sama, membentuk kekuatan yang lebih dahsyat. Dengan tubuhnya saat ini sebagai pemimpin, dia menikam mutan 6 Tribulation. Tombak ini ditusukkan dalam keadaan Trinitas, dan kekuatan serangnya sungguh menakjubkan. Aduh, kepala Xenogeneik Six Tribulation meledak. Kemudian, tubuhnya juga meledak, berubah menjadi energi dan menghilang. Ini, 5 makhluk abadi dari tanah murni sangat terkejut. Mengapa Luming tiba-tiba mengeluarkan kekuatan tempur seperti itu? Kekuatan serangan jurus itu jauh melampaui kekuatan seorang kuasa abadi kesusahan ke-6 dan bahkan telah melangkah ke ranah kesusahan ke-7. Benar-benar luar biasa bahwa seorang kuasa abadi tingkat 4 kesengsaraan saja dapat mengeluarkan kekuatan tempur yang sebanding dengan kuasa abadi tingkat 7 kesengsaraan. Mungkinkah itu serangan gabungan? Mustahil. Formasi 3 orang tidak akan sekuat ini. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya mengalir dalam benak kelima makhluk abadi dari tanah murni itu, tetapi Luming telah terus menyerang. 5 tombak ditembakkan. 5 mutan yang tersisa tidak dapat menahan serangan Luming. Tubuh mereka semua meledak dan mereka mati di tempat. Meskipun kekuatan tempur para mutan itu kuat, mereka hanya sedikit lebih kuat daripada makhluk abadi setingkat. Kekuatan itu tidak dilebih-lebihkan sampai-sampai mereka bisa bertarung lintas level. Di bawah Trinitas Luming, mereka secara alami rentan. Para senior, tolong rahasiakan ini untuk Luming. Luming menangkupkan tinjunya ke arah mereka berlima. Itu wajar. Mereka berlima dengan cepat mengangguk dan tersenyum. Luming benar-benar memiliki keterampilan yang unik. Kekuatan tempurnya jauh melampaui imajinasi mereka. Namun, semakin kuat Luming, semakin bahagia mereka. Sejak dirinya terbongkar, Luming tidak lagi bersembunyi. Dengan sebuah pikiran, masa lalu masa depan berubah menjadi 2 sinar cahaya dan menyerbu ke dalam tubuh Luming. Mereka telah menarik gelombang Xenogeneiks, jadi seharusnya tidak akan ada lagi untuk sementara waktu. Mereka memutuskan untuk tinggal dan menyembuhkan diri. Sebagaimana yang diharapkan, tidak ada lagi Xenogeneika yang muncul selama beberapa bulan berikutnya. Tentu saja, ini juga terkait dengan kultivasi Luming. Jika kultivasi Luming telah mencapai alam semi-abadi 6 kesengsaraan, dengan bakatnya, dia kemungkinan besar akan menarik mutan. Beberapa bulan kemudian, kelima makhluk abadi dari tanah yang belum tercemar itu hampir pulih dari luka-luka mereka. Kemudian, mereka menuju ke timur. Seperti yang diduga, setelah mereka pergi, mereka diserang oleh mutan lagi. Namun kali ini, tidak ada Xenogeneika kuasi abadi 6 kesusahan.
Hanya ada beberapa Xenogeneika kuasi abadi 5 kesusahan, jadi mereka tidak menimbulkan banyak ancaman. Lu Ming bahkan tidak perlu menggunakan Trinitas untuk menghadapi mereka. Selain itu, dengan bantuan 5 makhluk abadi dari tanah yang tidak ternoda, mereka dengan mudah mengalahkan beberapa mutan. Hah, Lu Ming sedikit mengernyit. Dia punya firasat bahwa ada seseorang yang mengawasi mereka dalam kegelapan. Namun saat dia merasakannya dengan ama, dia tidak dapat mendeteksi apapun. Kelima makhluk abadi dari tanah tak ternoda itu tampaknya tidak menemukan apapun. Lu Ming tidak mengatakan apa-apa. Mereka melanjutkan perjalanan. Tidak lama setelah Lu Ming dan yang lainnya pergi, sesosok muncul dari tanah. Sosok itu adalah seorang ahli dari alam semesta besar yang jahat yang merupakan makhluk abadi tingkat 6. Anak ini masih hidup. Makhluk gila itu pasti ada hubungannya dengan dia. Aku harus segera melapor ke Tuan Muda Qian Yin. Para makhluk dari kosmos besar Yin yang jahat bergumam satu sama lain sebelum tubuh mereka berkedip dan menghilang. Tidak jauh dari sana, ada beberapa sosok di sebuah lembah. Jumlah mereka sekitar 20 orang, dan yang memimpin mereka adalah Tuan Muda Qian Yin. Namun, Tuan Muda Qian Yin tidak dalam kondisi yang baik. Wajahnya pucat, dan dia duduk bersila di atas tumpukan batu giok, menyembuhkan luka-lukanya. Suatu sosok terbang ke lembah dari luar. Sosok itulah yang sebelumnya melihat Lu Ming dan yang lainnya. Tuan Muda, saya punya sesuatu untuk dilaporkan. Kata sosok itu. Tuan Muda Qian Yin membuka matanya. Bab 5350, Penemuan Tandingan. Berbicara, suara dingin dan dalam Tuan Muda Qian Yin terdengar. Tadi aku sedang berpatroli di daerah itu dan menemukan Lu Ming dan 5 makhluk abadi dari hutan belantara. Sosok yang menemukan Lu Ming sebelumnya melaporkan. Apa? Suara Tuan Muda Qian Yin tiba-tiba meninggi, dan aura yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya. Niat membunuh di matanya meroket, seolah-olah akan segera terwujud. Lu Ming, dia belum mati. Tuan Muda Qian Yin menambahkan. Suaranya bahkan lebih dingin, seolah-olah dia adalah hantu jahat yang telah merangkak keluar dari 9 ketenangan. Tuan Muda Qian Yin sangat terkejut. Ia mengira Lu Ming dan Mawar Hitam telah meninggal di istana bawah tanah. Bagaimanapun, Lu Ming dan Night Rose adalah orang pertama yang menanggung beban serangan makhluk gila itu. Menghadapi orang seperti itu, mereka berdua pasti akan mati. Alasan mereka bisa lolos adalah karena jumlah mereka banyak. Mereka berhasil mengalihkan perhatian makhluk gila itu dan lolos berkat keberuntungan. Meski begitu, Tuan Muda Qian Yin terkena gempa susulan dan terluka parah. Itu benar sekali. Sosok yang berpatroli itu mengangguk. Di mana Mawar malam itu? Apakah dia ada di sini? Tuan Muda Qian Yin bertanya. Tidak, aku hanya melihat Lu Ming dan 5 makhluk abadi prasejarah. Angka yang dilaporkan. Tuan Muda, haruskah kita membunuh Lu Ming ini? Orang lain bertanya. Bunuh, kita harus membunuhnya. Niat membunuh melonjak di mata Tuan Muda Qian Yin. Dia memperlihatkan ekspresi gila dan ganas, dan berkata, Lu Ming ini harus mati. Selain itu, aku ingin dia mati dengan menyedihkan. Aku akan memotong dagingnya sepotong demi sepotong dan memakannya di depannya. Tuan Muda Qian Yin membenci Lu Ming sampai ke akar-akarnya. Kali ini, kerugian mereka terlalu besar. Di dalam kastil tersebut, terdapat lebih dari 500 makhluk abadi tingkat kesusahan keempat, kesusahan kelima, dan kesusahan keenam. Namun, hampir semuanya telah meninggal. Hanya ada beberapa lusin orang yang tersisa. Mungkin tidak sampai 1/10-nya yang tersisa. 400 hingga 500 makhluk abadi di masa kesusahan keempat hingga keenam akan menjadi kerugian yang sangat besar bahkan bagi kosmos besar Yin yang jahat dan kuat. Terlebih lagi, sebagian besar orang-orang ini berada di bawah garis keturunan Tuan Muda Qian Yin. Berapa banyak kuasa abadi yang ada dalam garis keturunannya? Kerugiannya terlalu besar. Bahkan jika dia kembali, dia akan dihukum. Selama para dewa sejati masih hidup dan para raja abadi tidak mati, tidak masalah berapa banyak dewa semu yang mati. Seiring dengan generasi mendatang yang terus berkultivasi dan berkembang, jumlah dewa semu akan perlahan terisi kembali. Namun dalam waktu yang singkat akan terjadi kesenjangan, dan dampaknya akan besar. Hal ini karena ada beberapa hal dan tempat yang tidak dapat dilakukan atau dikunjungi oleh makhluk Dao abadi. Mereka perlu menggunakan makhluk abadi semu. Semua ini adalah kesalahan Lu Ming. Saat itu, jika Lu Ming tidak secara misterius melampaui kesengsaraan dan bergegas ke istana bawah tanah,
apakah semua ini akan terjadi? Lu Ming telah menyebabkan begitu banyak masalah padanya dan dia tidak mati. Dia pasti tidak bisa membiarkan ini. Dia harus membunuh Lu Ming. Tetapi Tuan Muda, luka-lukamu belum pulih. Seseorang di samping ragu-ragu. Meskipun kekuatan tempur Lu Ming tidak buruk, kita memiliki lebih dari cukup orang untuk membunuhnya. Namun, untuk berjaga-jaga, mari kita tunggu sebentar. Aku akan membunuhnya setelah aku pulih dari luka-lukaku. Tuan Muda Qian Yin bukanlah orang yang impulsif. Dia menahan keinginan membunuhnya dan berencana untuk mengirim seseorang untuk mengawasi Lu Ming sementara mereka mengikutinya dan memulihkan diri. Dia hanya akan menyerang ketika dia sudah pulih sepenuhnya. Saat itu, meskipun ia hanya tersapu oleh gempa susulan makhluk-makhluk gila itu, luka-lukanya masih sangat parah. Jiwanya hampir terkoyak, dan bahkan setelah hampir setahun, luka-lukanya belum pulih sepenuhnya. Saat ini, sulit baginya untuk mengerahkan seluruh kekuatan tempurnya. Jika dia menyerang sekarang, itu masih belum cukup aman. Dia segera mengerahkan anak buahnya untuk diam-diam mengawasi Lu Ming dan yang lainnya. Lu Ming dan yang lainnya melanjutkan perjalanan mereka seperti biasa. Namun, karena perasaan yang tidak dapat dijelaskan sebelumnya, Lu Ming lebih berhati-hati. Setelah beberapa hari, perasaan itu muncul lagi. Seolah-olah ada yang mengawasi kita dalam kegelapan. Lu Ming mengernyitkan alisnya, merasa gelisah. Dia menyebarkan indera spiritualnya namun tidak menemukan apapun. Apakah ini ilusiku, atau teknik penyembunyian pihak lain terlalu brilian? Mari kita coba 3 dalam 1. Dengan sebuah pikiran, tubuh masa lalu dan tubuh masa depan Lu Ming muncul. Tentu saja, sebelum keduanya keluar, mereka sudah mengubah penampilan mereka. Mereka bertiga duduk bersila dan mulai mengumpulkan kekuatan, memperlihatkan Trinitas. Ketika ia menggunakan Trinitas, jiwa ketiga tubuh Lu Ming tampak menyatu. Bahkan kesadaran spiritualnya mengalami perubahan kualitatif dan meningkat pesat. Dengan cara ini, Lu Ming segera menemukan bahwa ada makhluk hidup yang bersembunyi di bawah tanah di kejauhan. Oh, jadi itu seseorang dari kosmos besar Yin yang jahat. Sepertinya seseorang dari kosmos besar Yin yang jahat berhasil selamat. Lu Ming mendapat ide dan sedikit rasa dingin muncul di matanya. Dia tidak memiliki sedikit pun rasa kasihan terhadap orang-orang di jagat raya yang jahat. Di matanya, orang-orang di alam semesta yang jahat bahkan tidak sebanding dengan binatang. Mereka semua adalah algojo dan harus dimusnahkan. Ini pasti bukan hanya satu orang. Kemungkinan besar ada orang lain di sini. Lu Ming berspekulasi. Dia tidak bertindak gegabah. Dia berencana untuk mengamati atau menemukan kosmos besar yang jahat dalam kegelapan. Lu Ming tetap tenang dan berpura-pura tidak melihat apapun. Ia melanjutkan perjalanannya. Ya, 2. Salah satu dari mereka sudah pergi. Sepertinya dia pergi melapor. Hari itu, Lu Ming terus menggunakan Trinitas untuk mengamati dan menemukan bahwa ada 2 orang dari kosmos besar yang jahat di bawah tanah. Pada saat itu, salah satu dari mereka telah pergi dengan cepat sementara yang lain masih diam-diam memantau. Orang-orang ini hanya mengawasi dan tidak menyerang. Mereka kemungkinan besar tidak cukup kuat. Saya ingin melihat di mana mereka berada. Ketika orang sebelumnya telah menjauh, ketiga tubuh Lu Ming tiba-tiba bergerak dan menyerbu ke arah orang yang bersembunyi itu. Orang yang bersembunyi itu terkejut. Mungkinkah dia menemukanku? Kultivasiku lebih tinggi darinya dan aku juga telah mengembangkan teknik penyembunyian unik dari kosmos besar Yin yang jahat. Bahkan jika kultivasiku lebih tinggi darinya, tidak akan mudah baginya untuk menemukanku. Bagaimana dia menemukanku? Tidak bagus, ayo pergi. Pria itu ingin melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Lu Ming menggunakan Trinitas dan kekuatan dahsyat menekan ke bawah, memenjarakan orang itu seketika. Orang yang tersembunyi itu bahkan tidak dapat berbicara. Wah, setelah itu, sebuah kekuatan dahsyat menekan dan menancap ke tanah. Orang itu bahkan tidak sempat berteriak sebelum tubuhnya hancur. Akarnya meledak dan jiwanya musnah. Semua ini terjadi dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari sepotong batu api. Orang-orang dari kosmos besar yang jahat yang telah pergi jauh tidak memperhatikannya sama sekali. Senior, saya curiga ada orang dari kosmos besar yang jahat di dekat sini. Masuklah ke harta karun spasial saya terlebih dahulu. Saya akan pergi melihatnya. Kata Lu Ming. Qin Han dan yang lainnya ingin bertarung bersama Lu Ming. Namun,
Lu Ming berkata bahwa dia takut ketahuan jika ada terlalu banyak orang. Akan lebih mudah baginya untuk bertindak sendiri. Qin Han dan yang lainnya tahu bahwa Lu Ming sangat kuat, jadi mereka tidak mengatakan apa-apa lagi dan memasuki kota abadi tertinggi. Lu Ming kemudian mengikuti orang yang telah pergi sebelumnya. Jaraknya tidak terlalu jauh, sekitar 100.000 mil, tetapi Lu Ming dapat merasakan beberapa aura. Lu Ming menyembunyikan auranya dan bersembunyi dalam kegelapan untuk mengamati. Tuan Muda Qian Yin. Lu Ming melihat Tuan Muda 1000 Yin sekilas. Bab 5351 Serangan Dahsyat. Lu Ming melihat Tuan Muda Qian Yin di tengah kerumunan dengan sekali pandang. Dia langsung tahu bahwa Tuan Muda Qian Yin belum pulih dari luka seriusnya. Orang ini benar-benar beruntung. Namun, jelas bahwa dia belum pulih dari cedera seriusnya. Itu sebabnya dia mengirim orang untuk mengikutinya secara diam-diam dan tidak langsung menyerang. Dia mungkin ingin menunggu sampai lukanya sembuh sebelum menyerang. Lu Ming dapat dengan mudah menebak apa yang dipikirkan Tuan Muda Qian Yin. Sedikit niat membunuh muncul di matanya. Dia sedang mempertimbangkan apakah dia harus menyerang dan menangkap semua orang ini sekaligus. Dia mengamati dengan cermat dan diam-diam mengukurnya. Kosmos besar Yin yang jahat memiliki total 25 orang. Dilihat dari aura mereka, sebagian besar dari mereka merupakan makhluk abadi tingkat kesusahan ke-6, dan hanya 3 orang di antara mereka yang merupakan makhluk abadi tingkat kesusahan ke-5. Dengan kata lain, termasuk Tuan Muda Qian Yin, ada 22 makhluk abadi 6 kesengsaraan. Harus dikatakan bahwa ini adalah kekuatan yang kuat, dan akan sangat sulit untuk memusnahkan mereka semua. Kalau bukan karena metode Trinitas yang menentang surga, Lu Ming pasti sudah dipukuli sampai mati saat dia keluar, apalagi berani bergerak. Tidaklah bijaksana untuk berjuang keluar dari situasi ini. Kita harus menunggu kesempatan untuk melemahkan kekuatan mereka. Lu Ming sedang berpikir keras. Kartu truf terpentingnya sekarang adalah Trinitas. Selain itu, Tuan Muda Qian Yin dan yang lainnya tidak tahu bahwa dia memiliki Trinitas. Mereka hanya tahu bahwa kekuatan tempur Lu Ming sedikit lebih tinggi daripada kekuatan kuasi abadi 6 kesengsaraan biasa. Di istana bawah tanah, Lu Ming sudah mengerahkan segenap kemampuannya, namun ia hanya mampu menahan 2 makhluk abadi tingkat 6 kesusahan. Lu Ming tidak akan sebanding dengan beberapa makhluk abadi 6 kesengsaraan lainnya. Dia bisa memanfaatkan ini. Tak lama kemudian, Lu Ming menyusun rencana dan mundur diam-diam. Ia melepaskan Qin Han dan yang lainnya dan memberitahu mereka rencananya. Setelah itu, mereka bertindak sesuai rencana. Mereka menyiapkan penyergapan tidak jauh dari sana, dan benar saja, tidak lama kemudian, sesosok tubuh terbang keluar. Orang itu adalah orang yang sebelumnya mengawasi Lu Ming dan yang lainnya. Jelas bahwa orang ini ingin terus mengawasi Lu Ming dan yang lainnya. Ketika orang itu sudah cukup jauh dari Tuan Muda Qian Yin dan yang lainnya, Lu Ming melancarkan gerakan. Hasilnya tidak menimbulkan ketegangan. Orang ini dibunuh dengan mudah. Kemudian, mereka terus menyergap. Dalam sekejap mata, beberapa hari telah berlalu. Mengapa Liu Yue dan yang lainnya belum kembali untuk melapor? Tuan Muda Qian Yin mengerutkan kening. Liu Yue adalah salah satu dari 2 orang yang mengawasi Lu Ming. Berdasarkan instruksinya, dia harus kembali setiap 2 hari untuk melaporkan pergerakan Lu Ming dan yang lainnya sehingga mereka dapat mengikutinya secara rahasia. Tetapi sekarang, 3 hari telah berlalu dan dia masih belum kembali untuk melapor. Tuan Muda Qian Yin punya firasat buruk. Jangan bilang kalau Liu Yue dan Huo Mian sudah ketahuan. Seseorang berkata, secara logika, Liu Yue dan yang lainnya adalah makhluk abadi tingkat ke-6 dan telah mengembangkan teknik penyembunyian yang mendalam. Jika mereka fokus menyembunyikan diri, bahkan makhluk abadi tingkat ke-7 tidak akan dapat menemukan mereka jika mereka cukup jauh. Bagaimana mereka menemukan mereka? Orang lain bertanya. Pasti ada yang salah. Kalau tidak, Liu Yue dan yang lainnya pasti akan melaporkannya kepada kami. Kirim seseorang untuk menyelidiki. Kalian berlima, tidak, 2 orang lagi, akan pergi bersama. Jika ada yang salah, segera kembali dan laporkan. Tuan Muda Qian Yin memberi perintah. Ya, seketika, seseorang menerima perintah. 7 Dewa 6 Kesengsaraan segera berangkat dan menuju ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Menurut pendapat mereka, 7 makhluk abadi 6 kesengsaraan sudah cukup untuk menghadapi Lu Ming dan yang lainnya. Di antara 5 makhluk abadi tanah murni, hanya 2 yang berada di kesusahan ke-6.
Sedangkan untuk 3 makhluk abadi di kesusahan kelima, mereka tidak perlu dikhawatirkan. 5 makhluk abadi 6 kesengsaraan yang tersisa seharusnya lebih dari cukup untuk menghadapi Luming. Akan tetapi, Tuan Muda Qian Yin masih merasa khawatir setelah 7 dewa kuasi 6 kesengsaraan pergi, jadi dia mengirim 5 dewa kuasi 6 kesengsaraan lainnya untuk membantu. Kami telah mengirim 2 kelompok orang berturut-turut. Tuan Muda Qian Yin hanya memiliki 12 orang yang tersisa, dan 3 dari mereka adalah dewa kuasi 5 kesengsaraan. Luming dan yang lainnya, yang bersembunyi dalam kegelapan, dapat melihat semuanya dengan jelas. Sudah waktunya untuk bergerak. Luming dan yang lainnya diam-diam bergerak mendekati Tuan Muda Qian Yin dan yang lainnya. Setelah mendekat beberapa saat, kelima orang itu berhenti. Menurut rencana Luming, dia bisa membunuh dan melarikan diri sendirian. Qin Han dan keempat orang lainnya tidak perlu melakukan apapun. Mereka akan tetap berada dalam kegelapan untuk mencegat dan membunuh orang-orang dari kosmos besar yang jahat yang melarikan diri. Luming bahkan menempatkan Qiu-Qiu di posisi lain dan menyuruhnya tetap tinggal untuk mencegat dan membunuh orang-orang dari kosmos besar jahat yang melarikan diri. Sendirian, Luming menyelinap ke arah Tuan Muda Qian Yin. Dia ingin melancarkan serangan diam-diam dan membunuh beberapa ahli sekaligus untuk melemahkan kekuatan pihak lain. Namun, indera spiritual Tuan Muda Qian Yin sangat tajam. Dia segera menyadari Luming ketika dia mendekat. Tuan Muda Qian Yin tiba-tiba melihat ke arah Luming. Dia melambaikan tangannya dan menebaskan cahaya pedang ke arah Luming. Sosok Luming berkelebat dan dia menghindari cahaya pedang. Ledakan, ledakan, ledakan. Cahaya pedang menghantam tanah, meninggalkan bekas pedang yang dalam. Namun dalam kasus ini, Luming telah terbongkar. Luming, itu kamu. Tuan Muda Qian Yin berseru kaget. Dia tidak menyangka Luming akan muncul di sini. Berani sekali. Pergi dan bunuh dia. Tuan Muda Qian Yin memberi perintah. Dia membawa 8 dewa kuasi 6 kesengsaraan. Itu lebih dari cukup untuk menghadapi Luming. Seketika, 8 makhluk abadi 6 kesusahan berubah menjadi 8 aliran cahaya dan menyerbu ke arah Luming. 8 aura mengerikan mengunci Luming. Mereka cukup percaya diri. Luming hanyalah seorang kuaso abadi tingkat 4. Tidak peduli seberapa kuatnya dia tidak mungkin bisa menghadapi 8 kuaso abadi tingkat 6. Kecuali jika itu adalah monster paling mengerikan dari ras surga, keberadaan semacam itu pada level 6 Limit Breaker, yang mengolah teknik kuasi abadi yang kuat dari ras surga, barulah hal itu mungkin terjadi. Inilah efek yang diinginkan Luming. Tubuh masa lalu dan tubuh masa depan muncul tanpa suara. Ketiganya menjadi satu. Ketiga kekuatan itu bergabung menjadi kekuatan yang lebih dahsyat dan mengalir ke tubuh saat ini. Suara mendesing. Cahaya tombak yang besar dipancarkan. Tidak bagus. Ketika Luming menusukkan tombaknya, kedelapan dewa itu merasa ada yang tidak beres. Namun, sudah terlambat. Cahaya tombak yang mengerikan telah tiba. Salah satu lelaki setengah baya menjadi orang pertama yang tertusuk oleh pancaran tombak itu, dan tubuhnya meledak. Cahaya tombak itu tidak berhenti dan terus menusuk ke belakang. Bang bang bang. 3 orang tertusuk oleh pancaran tombak itu dan tewas. Keempat orang yang tersisa ketakutan dan mundur dengan panik. Membunuh. Luming berteriak dan menyerang dengan sekuat tenaga. Ia mengayunkan tombak panjangnya secara horizontal. Kekuatan yang mengerikan meletus dan menekan 4 makhluk abadi 6 kesengsaraan yang tersisa. Blokir itu. Keempat makhluk abadi tingkat 6 meraung dan berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Namun, meskipun mereka berempat bekerja sama, mereka tetap tidak sebanding dengan tombak itu. Di bawah tekanan tombak, tubuh mereka bergetar hebat dan mereka terpaksa mundur sambil memuntahkan banyak darah. Luming tidak memberi mereka kesempatan untuk mengatur napas dan terus menyerang. Wah, 6 makhluk abadi lainnya diledakkan dan mati. Ketika Luming mengeluarkan mantra Trinitas, makhluk abadi 6 kesengsaraan biasa akan hancur. Dengan sapuan tombak panjang lainnya, makhluk abadi tingkat kesusahan ke-6 lainnya tewas. Hanya tersisa 2 orang. Brengsek. Tak jauh dari situ, Tuan Muda Qian Yin menggeram pelan dan melarikan diri. Dia sangat tegas. Meskipun kekuatan tempur Luming jauh melampaui ekspektasinya, dia tahu bahwa kekuatan tempur Luming telah mencapai level semi-abadi 7 kesengsaraan setelah melihat serangannya tadi.